never slow up, no I don't take shit, I got no Pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan latihan dengan intensitas tinggi sebanyak 3 kali sehari selama pemusatan latihan. Naik turun tangga biasanya dilakukan pada pagi hari untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan daya tahan kardiovaskular. Latihan berat yang diberikan Shin Tae-yong selanjutnya yaitu menyajikan skipping. Latihan yang satu ini biasanya diterapkan pada pagi hari bersama dengan naik turun tangga. Dua menu latihan tersebut termasuk latihan strength endurance. Dengan melakukan skipping dan naik tangga, pemain timnas Indonesia diharapkan memiliki fisik dan kelincahan yang jauh lebih baik lagi. Di waktu sore hari, sajian menu latihan Shin Tae-yong ditambah menggunakan bola. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan menekan lawan. Pola latihan nantinya pemain akan dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Kelompok yang memiliki bola harus mengoper bola dengan cepat dan akurat, sementara kelompok yang tidak memiliki bola wajib mencoba merebut bola dengan cara pressing. Shin Tae-yong juga memberikan menu latihan berupa gym atau angkat beban. Latihan ini biasanya dilakukan pada malam hari dan ditujukan kepada seluruh anak asuhnya di timnas Indonesia. Menurutnya, angkat beban menjadi hal yang penting, mengingat sepak bola begitu menuntut fisik. Dengan melakukan gym, badan pemain pun dinilai akan menjadi lebih kuat. Saya bercerita apa adanya saja ya. Ada 3 hal. Pertama, memang kurang mental profesionalnya. Kedua, masalah makan. Ketiga, enggak ngerti weight training, kata Shin Tae-yong kala hadir di podcast Deddy Corbuzier. Weight training untuk menguatkan badan, maksudnya main bola kan pasti main body. Bakal banyak menabrak, benturan, harus keras mainnya. Kalau nggak punya body yang kuat, kita nggak bakal bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Saat saya baru datang, banyak pemain Indonesia tidak tahu soal weight training, imbuh Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong merupakan sosok pelatih yang dikenal paling tegas, disiplin dan profesional dalam segala hal. Ia selalu memperhatikan pola makan, fisik, dan teknik bermain dari skuad Garuda. Soal latihan, Shin Tae-yong selalu memberikan menu dan pola latihan yang terbukti efisien dalam meningkatkan performa pemain. Tak hanya latihan ringan, sejumlah menu latihan berat pun dihidangkan kepada para pemain timnas Indonesia. Naik turun tangga menjadi salah satu menu latihan berat yang diterapkan Shin Tae-yong setiap harinya. Menu latihan ini biasanya dilakukan ketika ia menggelar training camp atau pemusatan latihan bersama anak asuhnya. Staffan Kabiel adalah pemain muda Indonesia yang lahir di Jakarta pada 21 Juli 2006 atau 16 tahun silam. Ia merupakan putra dari pasangan 2 WNI yakni Indriani dan David Horito. Kiprahnya di kancah sepak bola bermula di Jakarta, tepatnya di Kalideres, di mana ia bermain bersama teman-teman sebayanya. Diketahui ia juga pernah bermain di PFA Academy pada 2019 lalu, sebelum akhirnya ia berhasil menembus sepak bola Spanyol. Saat bermain, Staffan Kabiel diketahui merupakan seorang pemain versatile yang bisa bermain di berbagai posisi di lapangan. Ia bisa beroperasi sebagai fullback kanan dan kiri maupun sebagai gelandang dan juga sebagai penyerang sayap atau winger. Selain itu, Staffan Kabiel diketahui pernah bermain untuk Persija Barat dan juga membela tim SBI U12 di final turnamen Malaysia Borneo Invitational Cup pada 2018 lalu. Saat ini, Staffan Kabiel berkarier di Spanyol bersama Akademi Sant Cugat. Diketahui ia mampu tampil reguler bagi tim kasta ke-6 Spanyol itu dengan mencatatkan 30 penampilan dari 34 laga. Kabarnya, Staffan Kabiel pernah mengikuti seleksi timnas Indonesia U16 di bawah arahan Bima Sakti beberapa waktu lalu. Kala itu, Staffan Kabiel tak berhasil lolos seleksi. Sehingga, pemanggilan seleksi untuk timnas Indonesia U17 ini menjadi kesempatan kedua baginya. Disebutkan oleh sang ibunda, yakni Indriani, ia berharap Staffan Kabiel bisa mendapat kesempatan tampil bagi timnas Indonesia terutama di ajang kelas dunia seperti Piala Dunia U17 2023. Jelang Piala Dunia U17 2023, pemain Abroat yang dipanggil seleksi timnas Indonesia U17 oleh Bima Sakti dan PSSI.
Belum lama ini, PSSI telah merilis 34 nama yang akan mengikuti seleksi pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Pemanggilan ini dilakukan agar setiap pemain segera bergabung dan melakoni pemusatan latihan sekaligus seleksi sejak 9 Juli hingga 28 Agustus 2023. Alhamdulillah kami mengawali seleksi pemusatan latihan tim U17 Indonesia pada hari ini dengan tes kesehatan kepada seluruh pemain. Seleksi ini hingga 28 Agustus dan untuk tahap awal kami memanggil 34 pemain, kata Bima Sakti dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa, 11 Juli 2023. Dari 34 nama yang dipanggil itu, wajah-wajah lama yakni jebolan Timnas Indonesia U16 turut dipanggil oleh Bima Sakti. Selain itu, ada pula nama-nama baru yang didominasi pemain keturunan maupun pemain yang berkarier di luar negeri atau abroad. Salah satunya adalah Stefan Kabiel. Pemain ini tercatat tengah berkarier di Spanyol bersama Akademi Sant Cugat. Lantas siapakah sosok Stefan Kabiel tersebut? Bek Timnas Indonesia, Shane Patinama ini tengah jadi perbincangan usai jadi incaran klub milik Zlatan Ibrahimovic, Hammarby. Terkait kabar ini, pemain 24 tahun itu pun buka suara. Shane Patinama merupakan pemain Viking FK. Namun, tersiar kabar miring bahwa dirinya masuk daftar jual timnya. Kabar Viking FK ingin mendepak Shane Patinama diketahui dari akun Twitter OSS Resten. Ia menyebut bek kiri Timnas Indonesia ini bakal digantikan pemain lain. Viking menginginkan Anders Him sebagai pengganti Shane Patinama. Viking dapat memiliki persaingan dari Brand, Lillestrøm, dan Rosenborg, cuit akun tersebut. Setelah rumor ini mencuat, kini Shane Patinama dilirik klub yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic, yaitu Hammarby. Mendapatkan minat tersebut, Shane mengaku senang karena karirnya berjalan sesuai harapan. Lebih lagi, Hammarby disebut sebagai klub besar dengan kekuatan supporter luar biasa. Saya tahu ini adalah klub besar dengan supporter yang berkomitmen. Saya tidak akan berbohong. Sungguh tersanjung bahwa mereka menunjukkan minat, kata Patinama dikutip Football Skanalen, Selasa, 11 Juli 2023. Ini menunjukkan bahwa saya berada di jalur yang benar. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar saat ini, pungkasnya. Terlepas dari kabar tersebut, Shane Patinama akhirnya menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Ia dimainkan pelatih Shin Tae-yong saat melawan Argentina di FIFA Matchday Juni lalu. Media Inggris memprediksi satu pemain keturunan Indonesia yang berpotensi menembus Premier League. Namun, bukan Elkan Bagot, melainkan Justin Hubner. Media Inggris via akun Instagramnya Rising Ballers membuat daftar pemain potensial di Premier League 2. Justin Hubner masuk dalam list tersebut. Sebagaimana diketahui, bek berusia 19 tahun ini memang tampil untuk Wolves U21. Bakatnya dinilai bisa membuatnya tampil di Premier League atau Liga Kasta tertinggi di musim ini. PL2 memiliki penuh talenta yang dapat membuat tanda mereka di Premier League musim depan. Kami telah memilih beberapa pemain yang perlu diperhatikan, tulisnya via Instagram. Menariknya dalam daftar tersebut ada juga Anna David Beckham, Romeo Beckham yang bermain untuk Brentford. Patut dinantikan apakah Justin Hubner sendiri bakal dipromosikan ke tim utama Wolves. Jika iya, tentunya akan sangat menarik bagi bek keturunan Indonesia. Sementara itu, Justin Hubner gagal dinaturalisasi oleh PSSI. Pasalnya bek 19 tahun itu sendiri yang ogah melanjutkan prosesnya. Awalnya Hubner diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20 bersama Ivar Jenner serta Rafael Struijk. Sayang ajang Piala Dunia U20 2023 di tanah air batal. Situasi itu yang membuat Hubner mundur untuk dinaturalisasi. Sedangkan dua rekannya tetap mengambil langkah tersebut dan kini Ivar serta Rafael sudah menjadi WNI. Bahkan Ivar dan Rafael telah mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia ketika menghadapi Palestina serta Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Mengenai surat pemanggilan untuk melakukan seleksi Timnas U17 Indonesia, Liliana Halim mengungkapkan, jika hal tersebut sudah sampai kepadanya dan klubnya.
Iya betul, sudah ada komunikasi dengan kita sebagai orang tua juga dengan tim Sao Paulo, hanya sekarang kita masih tunggu dari agen Welber, katanya. Terlepas dari hal itu, Liliana mengakui sangat berharap jika sang anak bisa berlaga membela timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia yang akan digelar pada November mendatang. Saya hanya berharap Welber bisa bermain di mana dia merasa happy dan enak mainnya. Dimanapun itu, saya tetap support dia karena bermain bola harus dengan hati ya bukan dengan tekanan, ujarnya.